ini pertemuan kita ke-6 ya. 여섯 번째 수업인데요. 자, 오늘 주제는 untuk tema kali ini adalah tentang 날짜와 요일. 날짜 artinya tanggal dan 요일 artinya hari. Di sini kita akan bahas mengenai bilangan angka yang bisa digunakan untuk mengatakan tanggal, kemudian ada nama-nama hari juga. Terus kita akan belajar tata bahasa wa atau gua dan partikel e. Nah, yang pertama, ya Rabun, sudah baca modul semuanya ya kan ya? Udah pelajari modulnya sebelumnya? Sudah sayang. sudah ya? 네, 좋습니다. 자, 그럼 한자어 숫자 먼저 얘기해 볼게요. kita akan coba bahas dari 한자어 숫자 atau angka Cina, angka Sino. Kalau para pembelajar Korea biasanya familiar dengan kata angka Sino Korea. Angka Sino. Nah, jadi kenapa ada yang namanya angka Sino, ya Rabun? Dalam bahasa Korea, mereka menggunakan dua sistem angka, yaitu angka Sino dan juga angka asli. Nah, angka Sino biasanya identik dengan penomoran. Sedangkan angka asli biasanya identik dengan jumlah atau satuan, ada berapa gitu ya, sesuatu yang bisa dihitung itu namanya jumlah, tapi kalau sesuatu yang bisa diberi nomor itu namanya pakainya angka Sino. Oke, nah kali ini kita karena akan belajar mengenai tanggal, tanggal itu tidak bisa dijumlahkan, berarti dia identik dengan nomor. Nah, angka Sino yang pertama yang akan kita bahas, ya Rabun, untuk angka 1 dibacanya, silakan, il, betul ya. Oke, angka 2, I. i, betul. 3, Sam. sam, 4, Sam. 5, O. o, 맞아요. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi angkanya tidak panjang ya. Jadi semoga ya Rebun bisa menghafal dengan cepat. Kemudian angka 6, Yuk. yuk. 7, Cil. il, 8, Pal. 9, betul. 10, Sip. sip, 맞아요. 네, 6, 7, 8, 9, 10. 네, ada tambahan informasi sedikit mengenai angka 6 ya, Rabun. Ada juga yang menyebut angka 6 sebagai riuk, riuk ya. 네, biasanya orang tua, orang yang tua zaman dulu, yang sekarang udah agak tua, mereka identik juga menyebutnya dengan kata riuk. Nah, biasanya yuk ini akan biasa digunakan ketika ada angka sebelumnya yang berakhiran bacim itu akan pakainya yuk. Tapi kalau angka sebelumnya tidak ada bacimnya, biasanya pelafalan orang Korea otomatis akan mengatakan riuk, riuk. Tapi yang mana yang paling benar sebenarnya tidak ada. Paling umum digunakan adalah ini ya. Nah, cuma supaya nanti ya Rabun tidak kaget ketika misal ya Rabun ke Korea, terus bertemu dengan Aju, si Aju mah mereka mengatakannya riuk. Riuk itu sama saja dengan yuk ya, teman-teman. Oke. Nah, ini 10 angka Sino ini adalah angka wajib batu dasarnya yang ya Rabun harus pijak. 10 angka ini harus dihafalkan. Kalau 10 angka ini hafal, maka ya Rabun akan bisa hafal semua. Ya, mudah untuk menghafal sampai angka 100 bahkan. Ya, modalnya dari 10 angka ini. Kenapa? Karena contoh angka berikutnya itu hanya akan perlu kombinasi antara satu angka dengan angka lain. Contoh angka 11 ya. 11 ini kan kita 10 ditambah 1 ya. Dari angka 10, puluhannya dulu lalu 1. Nah, 10 bahasa Koreanya kan sip. Sip. Terus angka 1 di belakangnya yaitu il, jadinya Sibil. gitu ya. Begitu juga dengan angka 12. Angka 12 itu dari angka 10 diikuti dengan angka 2, jadinya cibi, 맞아요. 13 berarti otomatis angka 10 dengan angka 3. Sipsam. Betul ya. Angka 14, angka 10 dengan angka 4. Sipsam. Betul. Angka 15 jadinya Sibo. Sibo, betul ya. Ya, Rabun juga sudah belajar ketika ada bacim bertemu dengan vokal, maka biepnya akan naik ke sebelah. Jadi sibil, betul. Jadi bukan sipil, tapi sibil. Sibi, gitu ya. Sama dengan ini sibo. Nah,
Kalau gitu kita coba tebak. Angka 16 berapa ya, Robun? Sipil. Betul ya. Angka sip ditambah dengan yuk. Nah, di sini tapi untuk sibyuk, ya Robun, boleh dihafalkan bahwa cara baca sibyuk yang benar adalah simnyuk. Simnyuk. Karena ketika biak ketemu dengan yu, maka akan dibaca sebagai M dan new. M plus new jadinya ya. Ini akan berlaku di semua aturan baca. Bacim biep ketemu vokal U jadinya M sama new. Jadi simnyuk gitu ya, simnyuk. Selanjutnya kalau 17 berarti Cil. Oke. 18 Hai, oke. Ini hati-hati ya Robun ya mengatakan karena mungkin ya Robun yang sering nonton drama tahu nih ada kata misuh ya di sini, kata yang tidak bagus ya. Oke, jadi hati-hati sip hai gitu deh. Kemudian angka 19. Sipku. Sipku, betul. Nah, lalu untuk angka 20. Nah, 20 ini bukan sip-sip ya. Jadi tidak ada 10 tambah 10. 20 ya Robun lihat angka di depannya ada angka 2. I. Di belakangnya ada puluhan. Jadi sip. 20 i-sip gitu ya. Untuk melanjutkan, misal kita pengen lanjut 21. Nah, ikutin saja ejaan bahasa Indonesia ya Rabun. 21. Deh, 21. Jadi duanya i. 10-nya il. Satunya il. Mudah ya, jadi 21 isi bil. Nah, dengan modal 10 angka saja, ya Rebun akan bisa melanjutkan sampai angka 99. Oke, kita tes ya. Angka 32. Tiganya sam, 10-nya sip, 2-nya i. Betul. Kemudian coba angka 46. Simyuk. Hati-hati bacanya simyuk. Oke, kita tes lagi angka 57. 맞아요. 네, 오, 잘했어요, 여러분. 57. Kita tes lagi angka 69. 6 yuk. Sipku. Ya. Oke. Angka 75. Ibu. Angka 83. Betul. Dan angka 91. Gusibil. Baca. Angka 91 gusibil. Yarabbun terus mengucapkan sampai nanti angka 99. Berarti berapa? Gusibu. Betul. Gusibu. Baca ya. Terus setelahnya, setelah angka 99, 100 itu disebut sebagai back. Back itu 100. Kalau pengen lanjut, misal 101 berarti back. Begil. Betul. Begil gitu ya. Misal 105. Bego. Bego. Hati-hati bego ya. Kemudian 110 ya, Robun. Backship, betul. 113. Backshipsam, betul. Backshipsam. Oke, kita coba lagi ya. 142. Betul ya. Backnya 100. Jadi tetap ikut aturan ejaan Indonesianya aja ya Rabun. 100 ditambah 4 ditambah 10
ditambah 2 gitu ya. Terus sampai nanti 196. Coba. Bek Simyuk. Hati-hati bacanya simyuk ya. Oke. Terus kalau 200. 2 ditambah 100. Ibek. Betul, 2 ditambah 100 jadinya ibek. Oke. 254. Ibek Ibek Sipsa. Deh, harus saya. Wah. Oke, jadi dengan modal angka 1 sampai 10 ditambah 100, Irobun akan bisa menyebutkan sampai 999. Oke, kita tes bagaimana cara penyebutannya. Sekali. Wah, tepuk tangan ya, Rebun, hebat ya. Oke. Tapi kuncinya apa? Harus hafal dulu ini ya, dan juga ini. Minimal ini 10 angka dan 100. Oke. Terus kita lihat angka yang lainnya ya, Rebun. Angka untuk 0 itu ada 2 penyebutannya ya. Oh, ini salah. Ini harusnya gong ya. Maaf, ini gong. Ini ada 2, ada gong, ada yong. Nah, gong ini ketika menyebutkan nomor. Yong ketika menyebutkan jumlah. Oke. Kemudian angka 1000 disebutnya chon. Nanti misalnya Rebun mau bilang 2000, tinggal tambahkan saja i-chon. Betul. Lalu untuk 10.000 dalam bahasa Korea kita tidak menyebutnya sipchon, tidak. Karena apa? Karena satuan terbesar mereka adalah 4 digit. Kalau kita 3 digit ya. Kita 3 digit, tapi kalau Korea itu 4 digit. Jadi untuk 4 digit 0 ini ada bahasa Koreanya yaitu man, bukan sipchon gitu ya. Berarti kalau misal mau bilang 80.000, 80.000 Harman. Betul ya. Jadi contoh seperti ini misal 80.000. Oh ya. Dan juga di Korea mereka tanda titiknya itu pakai koma ya Bun. Jadi kebalikan sama kita. Kalau kita kan 80.000. Tapi di Korea dia pakai koma. Dan komanya mereka justru pakai titik. Jadi kita dibalik gitu. Misal kita mau bilang 1,5, kalau di Korea nulisnya 1,5 gitu. Oke. Kita balik ke 80.000. Nah, di sini kita lihat 4 digit di belakangnya, ini berarti sudah pasti man. Ya, man berarti di depannya ada angka 8. Berarti jadinya Harman. Oke. Betul. Selanjutnya kita coba 35.800. Nah, di sini teman-teman boleh hitung dari belakang ke depan. Hitung dari belakang ke depan 4 digit. 1, 2, 3, 4. Sudah ya? Hitung 4 digit, lalu Yorobun pisah. Pisah. Ada di depan angka berapa? 3. Oke. Setelah sudah disebut, Yorobun akan kembali loncat ke angka belakang. Saat melewati garis ini, pemisahan ini, Yorobun harus sebutkan man. Lalu setelah itu Yorobun baca 4 digit belakang. Ini angkanya berapa? 5.800 ya. Berarti lanjut 5.000. 800. Betul. Jadi pengucapan contoh 35.800 yang benar adalah taman. Kalau di kita bukan samsip chon halbek, bukan ya. Misal samsip 35.000 halbek. Ini salah ya, Robo. Ini salah. Yang benar adalah di atas.
yang mana teman-teman harus memisahkan 4 digit dari belakang, dipisah, baru baca angka paling depan terlebih dahulu. Setelah angka depannya habis, ya Robun, sebelum loncat ke angka belakang harus titipkan man dulu. Oke, kita coba sekali lagi ya. Contoh angka 72.900. Oke, kita pisah 4 digit dulu. Jadi ada apa di depan? Hilman. Lanjut angka 2.900. Betul ya. Jadi Man 72.900. Terus lihat angka berikutnya ada 100.000. 100.000 itu bukan backcon ya, tapi seperti ini caranya 4 dipisahkan 4 ya Bun, di depannya ada angka 10. Jadi makanya di sini disebutnya sip. Baru 4 digit di belakangnya disebut man gitu ya. Jadi simman. Cara bacanya adalah simman. Kenapa? Karena kalau dia bertemu M dibaca M. Dibacanya Jadi simman itu nya 10, mannya 10.000. Kita coba angka yang agak besar ya. Contoh 243.500. Kita pisahkan dulu teman-teman, 4 digit kita pisah. Di depan ada angka 24. Bagaimana? Man. Oke, man dulu. Kalau sudah ada man, baru teman-teman boleh pindah ke angka belakang. 3.000. 500. Obek. Gitu. Seperti itu ya. Itip saman, samcon obek. Oke, ini sangat mudah sekali, asal dengan catatan teman-teman harus hafal ini dulu. Oke, 10 ini wajib keluar kepala, baru ini nanti dihafalin pelan-pelan bisa. Gitu ya. Oke. Berarti yang untuk Bengman udah tahu logikanya gimana ya? Ada ini karena di sini 100 jadi di sini back 100, di belakangnya ada man. Jadi 1 juta kita tidak sebutnya con-con, bukan ya, bukan con-con ya, tapi Bengman. Nah, Bengman cara bacanya adalah Bengman. Bengman. Di situ kalau giok ketemu sama M jadinya Beng. Jadinya Bengman. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari angka 1 sampai 1 juta ini? Tidak ada. Masih oke ya? Masih oke? Baik. Boleh silakan screenshot dulu teman-teman. Oke. Saya udah screenshot semua ya. Oke, nah di sini ada contoh teman-teman untuk kalimat hari ini tanggal 15 Februari. Penanggalan dalam bahasa Korea mereka menggunakan angka Sino. Ini ya, angka Cina. Jadi tanggal 15 Februari kita akan membacanya dalam bentuk angka. 15 itu berarti angka Tibo. Februari itu bulan ke dua. Iya, betul. Ya, hari ini bahasa Koreanya adalah oner. Oneren. Nah, untuk mengatur tanggalnya seperti apa? Korea itu dibalik. Jadi mereka akan mengucapkan tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Ya, jadi hati-hati ya. Di Korea akan disebutkan dari tahun. Dan tahun ini punya satuan atau namanya itu disebutnya nyon. Jadi teman-teman akan mengurutkannya seperti ini. Angka, terus diikuti dengan
nyon. Nyon ini artinya tahun. Kemudian angka lagi diikuti dengan word. Word ini artinya bulan. Lalu angka lagi diikuti dengan year. Betul. Jadi nyon, word, dan year. Tidak harus tahunnya disebut ya. Kalau di sini contohnya dia langsung bulannya saja, 15 Februari. Berarti kita lihat ini dulu. Februari tadi bulan kedua, berarti kita tambahkan angkanya I. Tambah Iwal. Betul, Iwal. 15 kita ambil dari sini baru ditambahkan dengan Siboil. 그래서 오늘은 hari ini 2월 15일입니다. 맞아요. hari ini imnidanya kan adalah ya. Hari ini adalah 15 Februari. Jadi bacanya dari awal, terus ke belakang, terus maju, baru maju lagi. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat ya, Bun, kalau hari ini berarti tanggal berapa hari ini? Hari ini kan tanggal 17 September. Berarti kita tinggal tambahkan bulannya dulu. Bulannya. 맞아요. 17, 17. Betul. 17. Teman-teman perhatikan penulisannya dengan baik. Kalau angkanya berupa angka seperti ini, dia ditulis tanpa spasi. I-word. Jadi I sama word-nya nyambung gitu ya. Tapi habis itu spasi will ini juga nyambung. Tetapi ketika angkanya teman-teman jabarkan dalam bentuk Hangul harus ada spasi. Gu spasi word. Spasi 17 spasi il. Jadi antara angka dengan satuan tahun, bulan, tanggal itu harus ada spasinya. Gitu. Oke, ini salah satu contoh penggunaan angka sino. Dia bisa digunakan pertama di tahun, bulan, dan tanggal. Nah, ini ya, di tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian bisa juga kedua untuk nomor telepon. Nah, nomor telepon ada contoh kedua. Cara bacanya berbeda teman-teman. Kalau untuk tanggal dia ada puluhan ya, ada belasan, ada puluhan. Tapi kalau nomor telepon dia dibacanya satu-satu. Itu contoh misal ini 139 kita tidak baca back samsipgu, tidak, tapi kita baca 1 il, 3 out, kemudian 9 jadi untuk nomor telepon dia satu-satu ya. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di setiap jeda nomor telepon kan ada strip nih. Stripnya ini ditulis Hangulnya pakai partikel li. Li tetapi dibacanya e. Tetapi dibacanya e. Coba kita jabarkan satu-satu ya. 전화번호는 artinya nomor telepon saya. Bono itu telepon, bono itu nomor, J itu my, gitu ya. My phone number. Oke, kita coba jabarin 139 seperti apa ya, Robot? Ilsambu. Sambu ya, sambu. Nah, karena ada strip kita pakai ei. Ilsamgue, tapi dibacanya e ya. Ilsamgue. Lanjut 287. Lanjut. Bon입니다. Nah, bon ini artinya nomor. Tidak pakai bon juga bisa ya. Jadi ya Robun tinggal langsung sambil guo imita juga boleh. Oke. Nah, jadi penulisannya juga perhatikan akan dijeda. Ilsam gue spasi. Ipal cire spasi. Sambil guo spasi bonimita. Tapi kalau nggak pakai bon, imnidanya ini ditempel di
nomor terakhir. Tidak pakai spasi. Oke, sekarang kita coba sebut nomor telepon berikut, teman-teman. Misal 021 456 terus 7882. Oke, bagaimana? Kong, ire, 사오육에 7882. 7882입니다. ya. 7882입니다. Oke. Sebentar. Wah, mana kursornya? Oke, jadi seperti ini ya nomor telepon. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai angka sino, teman-teman? 질문 없어요. 네. 네. 날짜 그리고 전화번호, tanggal dan nomor telepon, 그리고 층. Ada juga untuk lantai atau tingkat lantai. Contoh, lantai 1, lantai 2. Nah, itu juga menggunakan nomor karena itu bukan jumlah ya. Ingat, angka sino digunakan untuk penomoran, bukan jumlah. Kemudian bisa juga untuk nomor rumah, nanti kita bahas contohnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nomor. Oke, 그다음에 kita lihat di sini. 이 사람은 누구입니까? Siapa dia? 김민호. 김민호입니다. 네, 김민호입니다. Dia profesinya adalah gangsa. Gangsa itu sama seperti 선생님, pengajar ya, tutor. Gangsa itu tutor. 자, 여러분, kalau misal kita pengen menanyakan berapa nomor teleponnya, itu bahasa Koreanya adalah 전화번호가 무엇입니까? Atau 여러분 sudah belajar bentuk sopan ya. Jadi 전화번호가 뭐예요? 전화번호가 뭐예요? Jadi boleh pakai dua. Nanti jawabannya sesuaikan. Ketika ya Rabun ada pertanyaannya 무엇입니까? Maka jawabannya pakai 입니다. Tapi kalau 뭐예요 ada dua. Ada 이예요, ada 예요. Tergantung ada bacem atau tidak. Nah, kita coba jabarkan nomor telepon dari tutor Kim Minho ya. 네. 김민호 강사님 전화번호가 뭐예요? 764 7825 예요. atau 7825입니다. Oke, di sini ya. Terus misal saya mau tanya ya Rabun, lantai rumahnya, alamatnya di sini ada 5 Ceng 503 Ho. Ceng di sini artinya lantai. Oke, di sini ho itu untuk nomor rumah. Oke, jadi diingat penomoran rumah satuannya pakai ho. Untuk nomor lantai pakainya ceng. Oke, kita coba ya. Kalau kita pengen nyebut lantai 5 nomor 503, bahasa Koreanya? Betul. Nah, di sini dia 한국대학교 Universitas Hanguk, kemudian 한국어 교육원, Fakultas Pendidikan Bahasa Korea, 한국대학교 한국어 교육원, Fakultas Pendidikan Bahasa Korea, Universitas Korea, di lantai 5, ruangannya nomor 503, gitu ya. Terus nah, ini nomor teleponnya dan emailnya sebagai berikut. Jadi ini namanya 명함, teman-teman. 명함 artinya kartu nama. Ini sebuah 명함. Oke. 질문 있어요? 네, 없으면 써보겠습니다.
Untuk tanggal sudah belajar ya. Sekarang kita masuk ke yoil. Yoil artinya hari. Hari. Oke, ada 7 hari. Yang pertama, kalau misalnya ya Robun perhatikan di kalender, ya, ini hanya ada satu suku kata yang mewakili nama hari tersebut. Contoh, minggu. Di sini ada tulisan il. Kenapa? Karena hari Minggu namanya adalah ilyoil. Il-nya dari suku kata awal, yoilnya dari hari. Il-yoil. Jadi, iryoil minggu. Berarti kalau hari Senin, di sini wol jadinya Yoil. warioil. Hati-hati ketika di sini ada vokal, bacimnya akan naik ke atas. Warioil. Senin. Kalau Selasa di sini identitasnya wa berarti Selasa ya, betul. Rabu su ya. Kamis bok 맞아요. Jumat gem ya, betul. Sabtu toyoil, betul ya. Jadi teman-teman kalau mau menghafal bisa aja menghafal di depannya aja. Kemudian nanti belakangnya otomatis semua ditambahkan yoil. 월, 화, 수, 목, 금, 토일. Tinggal tambahkan ilyoil, waryoil, dan sebagainya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai nama hari? Saya. Nah, kita masuk berikutnya ke kosakata yaitu dengan tanggal. Seperti di awal tadi ya, untuk tahun disebutnya nyon. Nanti sini kasih angka tahunnya, lalu wol itu untuk bulan, il untuk hari, dan si ini sebenarnya si untuk waktu ya, waktu atau jam. Jadi bukan tanggal. Oke. Berarti untuk nama-nama bulan, nah ya kalau Indonesia kan pakainya pakai Januari, Februari gitu ya. Tapi kalau di Korea mereka menamakan bulan sesuai dengan angka urutannya. Jadi misal kayak tadi contoh Februari kan bulan kedua. Jadi dia sebutnya bulan 2, Iwon. I-nya 2, wol-nya bulan. Jadi bulan 2. Oke, kita coba dari Januari berarti bulan 1. Irwon. Ya, Irwon. Karena il-nya 1 ya. Berarti bulan 3 Maret Samwol. Samwol. Oke, April bulan keempat Sawol. Awal. Oke, Mei bulan kelima. Owol. Awal, betul. Dan Juni bulan keenam. Yuwol. Nah, untuk bulan keenam kita tidak pakai yuk ya, pengecualian. Jadi kalau untuk bulan 6 itu dia yuwol. Gioknya di bawah ini hilang ya. Jadi yuwol ini bulan Juni. Oke, bulan Juli bulan ke-7. Cirwol, betul. Bulan Agustus tetap Harwol, betul. Bulan September sekarang bulan ke-9 Buwol. Nah, betul. Terus untuk bulan ke-10 sama seperti bulan Juni. Jadi di bulan Oktober itu ada pengecualian. Sip, harusnya kan 10 sip ya teman-teman ya. Sip, tapi di sini Siwol. Artinya Siwol aja. B-nya hilang. Kemudian November bulan ke-11 Sibirwol ya. Karena 11 itu Sibil ditambah wol jadinya Sibirwol. Sibirwol. Desember bulan ke-12 Sibiwol. Betul, Sibiwol. Deh, 좋습니다. Oke. Oke, kita random. Berarti kalau kita pengen bilang 5 Juli. 5 Juli. Bulannya bulan 7. Ciwol. Cirwol, oh iya. Bulan 17 Agustus. Cirwol. Harwol.
Kutiril. Oke, kita parol kutiril. Nah, berarti Rabu udah tahu ya cara menyebutkan angka dalam bahasa Korea. Tanggal ya, tanggalnya harus dari yang terbesar dulu. Kalau ada tahun, maka tahunnya dulu. Kalau tidak ada, berarti langsung ke bulan dan hari. Oke. Ini ada tanggal dan kombinasi dengan harinya. Oke. Tanggal 23 Agustus. Oh, maaf. 23 Agustus hari Toyoil. Toyoil hari apa? Sabtu. Hari Sabtu, betul. Berarti Agustusnya duluan, parol. Parol. Udah. Isip samil. Parol isip samil. Toyoirimnida. Betul. Parol isip samil. Toyoirimnida. Oke, kalau yang nomor 1. Oke, silahkan dicoba. Iwol. Iwal, betul. Iril, Toyoirimnida. Oke, berarti tanggal dan hari apa ini? Hari Rabu. Hari Rabu, tanggalnya 1 Oktober, betul. 1 Oktober hari Rabu. Oke. Kemudian yang nomor 2. Nyugit. Harinya Samyoirimnida. Ini hari dan tanggal apa? Hari Jumat 16 Mei. Jumat tanggal 16 Mei ya. betul. 자, 그다음에 3번 nomor 3. Biril 목요일입니다. Berarti tanggal dan hari apa? 11 Juni. Kamis, betul ya? Kamis 11 Juni. Oke. Nomor 4. Ibiwol. Toyoirimnida. Betul. Oke, tanggal dan hari apa ini? Hari Minggu tanggal 20 Desember. 20 Desember. 네, 오, 잘했어요, 여러분. hari Minggu 20 Desember. 네, 좋습니다. Jadi tinggal kombinasikan. Boleh kalau di Korea itu bisa tanggal duluan, bisa hari duluan. Jadi fleksibel ya. Oke. Kata berikutnya ada oner. Oner artinya hari ini. Kalau kemarin kalau besok neil. Kemarin lusa, kemarin dulu besok lusa sore. Jadi untuk skala hari itu disebutnya oner, neil, ojek ya. Terus untuk skala minggu, misal minggu ini, kalau ini kan hari ini, minggu ini sebutnya Ibonju. Jadi ju ini adalah week ya, pekan. Ju artinya pekan, ibon artinya kali ini, this time. Jadi pekan kali this week gitu, ibonju, minggu ini. Terus kalau minggu depan pakainya daum. Daum itu artinya next. Jadi next week. Minggu depan daumju. Daumju. Perhatikan penulisannya ibon spasi ju, daum spasi ju. Kalau yang telah lalu, minggu lalu, bahasa Koreanya
Jinanju. Jinan ini artinya pas ya, sudah lewat ya. Jadi maksudnya last week, Jinanju minggu lalu. Nah, kemudian identitas Jinan Ibon Daum ini bisa ya Robun bawa dari skala minggu ke skala bulan. Bulan tinggal pakai dal. Jadi kalau bulan ini Ibon Dal. Bulan depan Daum Dal. Oke, bulan lalu Dinantar. Betul ya, ini untuk skala bulan. Berlaku juga untuk skala tahun. Oke, kalau tahun pakainya he. Nah, tapi di sini bukan ibon he, khusus tahun pakainya olhe. 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 Kalau tahun depan? Kalau tahun lalu? Jinanhe. Betul. Jadi tinggal ganti ju, dal, dan he-nya saja. Nah, untuk tahun ini ya Rabun, ada juga penggunaan kata Cina yang sering digunakan yaitu gemnyeon. Gemnyeon. Jadi kalau ini kata asli Korea, yang ini kata Cina. Gemnyeon artinya tahun ini. Tahun depan, neyeon. Tahun lalu, Jangyeon. Bacanya Jangyeon. Nah, kalau Giok ketemu sama Nian, akan dibaca Jangyeon. Nah, makanya satuan tahun kan Jarabun tadi ingat ya, ada nyonnya ya. Memonyon gitu. Nah, ini adalah karakter Cina. Kemudian dalam satu pekan, Senin sampai Jumat itu disebutnya sebagai Jujung. Ya, Jujung atau Pyongil. Ya, Pyongil atau Jujung. Ju ini artinya pekan. Jung ini artinya tengah. Jadi tengah pekan alias hari aktif ya. Jadi Pyongil, Jujung. Sedangkan Sabtu Minggu untuk weekend kita bilangnya Jumal. Ju artinya pekan, mal artinya akhir, end gitu ya. Jadi Jumal weekend. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? 없어요. Saya 괜찮아요? Kita coba baca dulu ya. Dewa Il boleh Dani Karti dan Fitri 읽어보세요. 오늘이 월 며칠입니까? 10월입니다. 무슨 요일입니까? 금요일입니다. Nah, jadi ya Rabun, kalau ingin menanyakan tanggal berapa, kita pakainya myochil. Myot itu artinya berapa. Tapi kita tidak pakai myochil, bukan myochil tanggal berapa, tapi langsung digabung myo dan chil. Ya, jadi kalau ya Rabun lihat di bagian atas, myochil. 며칠입니까? Tanggal berapa? 며칠이에요? Tanggal berapa? Kemudian di sini ada myot dan wol. Wol tadi kan bulan ya. Jadi kalau misal pengen nanya bulan apa? Bulan ke berapa? Nah, tapi di sini pengucapannya unik ya, Rabun. Bukan ini ya. Bukan myot wol ya. Bukan myot wol. Ini salah. Yang benar adalah myo duol. Huruf T-nya ini kan bacim yang dibaca T ya, tapi T-nya justru dibaca sebagai huruf D. Myo duol jadinya. Jadi bukan myo duol, bukan juga myo tuol, tapi myo duol.
오늘이 hari ini 몇 월 며칠입니까? Hari ini itu tanggal dan bulan berapa? Terus 10월 2일. Ya, 오늘 10월 2일. 10월nya bulan Oktober. 2 ilnya 1 10월 2일. Jadi tanggal 2 Oktober. Terus ditanya lagi, musim yoir입니까? Nah, untuk bertanya hari apa, ya Rabun boleh hafalkan bentuknya musim yoir. Hari apa? Musim yoir입니까? Itu hari apa? Jadi tanggal 2 Oktober itu emang hari apa gitu ya. Dia harinya hari Jumat. Jadi musim yoir입니다. 금요일입니다. 금요일입니다. Oke, sekarang kita coba ya Rabun ya. Kalau diganti, di sini kan ada hari oner ya, oner artinya hari ini. Kalau misal saya tanya ya Rabun, Hanggelal itu hari Hangul. Jadi di peresmian Hangul ya. Hari Hanggel날이 몇 월 며칠입니까? 9일, ya, 9일입니다. 맞아요. 10월 9일입니다. 네, 여러분 10월 9일은 무슨 요일입니까? 금요일입니다. 좋아요. 금요일입니다. 자, 그 다음에 한국어 시험. 시험 itu artinya ujian. Jadi ujian bahasa Korea. 여러분, 한국어 시험은 몇 월 며칠입니까? 13일입니다. 좋아요. 10월 13일입니다. 좋아요. 여러분, 10월 13일은 수요일입니까? 화요일입니다. 네, 아니요. 화요일입니다. 좋아요. 그리고 마지막으로 민준 생일, ulang tahun 민준. 여러분, 민준 생일은 몇 월 며칠입니까? 10월 10일입니다. 10월 25일. 25일입니다. 네, 여러분, 10월 25일은 주말입니까? 네, 주말입니다. Weekend ya, Sabtu, Minggu. Oke. Jadi gimana tadi kalau mau nanya tanggal? Myodol atau myochil ya. Kalau mau tanya tanggalnya aja bisa pakai myochil aja. Tidak harus selalu pakai myodol. Jadi bisa aja misal 여러분 오늘 며칠입니까? 오늘 며칠이에요. Boleh. Tapi kalau kita pengen spesifik tahu bulannya, kita bisa tambahkan myodol di depannya ya. Oke. Nah, 여기까지 질문 있어요? Ada pertanyaan sampai sini? Oh, dan 네. Oke, tidak ada ya. Oke. 그러면 우리 5분만 쉬고 다시 시작할게요. kita 5 menit istirahat dulu dan akan dilanjut lagi ya. 네, 쉬고 오세요. 네.
네, 여러분, 안녕하세요. kita mulai lagi ya. 바로 시작하겠습니다. 네. 네. Nah, Erabun sudah belajar mengenai tanggal dan hari, yang mana itu adalah merupakan kata yang bisa Erabun pakai dalam aspek keterangan waktu di kalimat. Jadi, jika nanti Erabun pengen bikin kalimat SPOK gitu ya, keterangan waktunya udah ada, tanggal, hari ada gitu ya. Dan yang paling penting harus ada partikelnya ya, Rabun. Partikel ini ya, Rabun bisa tambahkan setelah kata benda waktu tadi. Kecuali, nah ada kecualinya. Untuk kata onde, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레, ini tidak bisa kita pakai partikel di belakangnya. Oke, Rabun masih ingat ya, ini tadi apa ya? Oke, oje tadi apa oje? Kemarin. Oce kemarin. Betul. Kalau neil? Besok. Besok. Besok, betul. Once ini artinya kapan. Kapan? Kapan ya. Jadi untuk kata waktu ini kita nggak boleh pakai Oke, langsung kita lihat contoh kalimat saya menonton film pada hari Sabtu. Nah, masih ingat urutannya ya? S, K, O, P. Subjeknya saya, 저는. 저는. Terus keterangan waktunya hari. 토요일에 Jadi 토요일 ditambah 토요일에. 토요일에 pada hari Sabtu. Lanjut ke objek. Objeknya adalah film. 영화를 본 봅니다. betul. So, 저는 토요일에 영화를 봅니다. Kalau kita ganti kalimatnya ya, Rabun, saya menonton One Piece pada hari Minggu. 토요일에 맞아요. 네. 일요일에 원피스를 봅니다. 저는 일요일에 원피스를 본다. 네. 그다음에 saya berpesta ulang tahun alias melaksanakan ulang tahun pestanya ya pada tanggal 10 Desember. Berarti di sini kita ambil waktunya dulu, 10 Desember. Dibacanya 12월. 12월 12일에 생일 파티를 합니다. Betul. Oke, di sini ada waktunya, tanggalnya, terus Rabun pakai partikel Di sini diartikan sebagai pada atau di hari titik-titik, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk partikel mudah ya. Baik, kita coba tes ya Rabun. 언제 artinya kapan? Kapan 와완씨를 만납니까? Kapan kamu bertemu Wawansi? Nah, Wawansi di sini kan pakai partikel objek, berarti Wawan adalah orang yang kita temui. Kapan bertemu Wawansi ya Rabun? Silakan coba bikin kalimatnya. Ada kata 주말. Berarti 주말에 만납니다. 주말에 와완씨를 만납니다. 오케이. 그 다음에 2번. 언제 한국에 갑니까? Kapan pergi ke Korea? 다음 달에 한국에 갑니다. 좋아요. 다음 달에. berarti kapan dia pergi? perginya bulan depan. bulan depan. 맞아요. 그 다음에 3번. 언제 수영을 합니까? 수요일과 목요일에 수영을 합니다. 수요일에 수요일과 목요일에 수영을 합니다. Nah, di sini ada kata gua. Ini artinya dan. Oke ya, Rabun kalau udah baca modulnya tahu ya, gua artinya
dan. Oke, ini berarti dia mau ngapain ya, Robun? Once suyoharika. Kapan kamu berenang? Betul ya. Kapan dia berenang ya, Robun? Hari apa? Hari Rabu. Rabu dan Kamis. Betul. Hari Rabu dan hari Kamis. 좋습니다. Ini partikel E. Selanjutnya coba boleh kita baca contoh percakapan dulu. Atuasi dan diskusi. 보세요. 민준 씨, 언제 등산합니까? 4월 10일에 갑니다. 4월 17일이 토요일입니까? 아니요, 일요일입니다. Oke. 여러분, 17 ya. 17일에. 민준 씨 언제 등산합니까? 4월 17일에 갑니다. 4월 17일이 토요일입니까? 아니요, 일요일입니다. 네, 민준 씨 mau kemana ya, 여러분? 민준 씨는 어디에 가요? mendaki gunung. mendaki gunung lewati lembah ya. 등산합니다. 언제 등산해요? 언제 등산합니까? 토요일. 4월 17일. 네, tanggal 17 apa ini? April. Harinya hari apa? Sabtu. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya, dia nanya ya, apakah itu hari Sabtu gitu ya. Ternyata 아니요, 일요일입니다. ternyata dia perginya hari Minggu. Betul. Oke. Bentar. 여러분, kita akan coba. Oh, ini kita skip dulu ya. Nanti kalau ada waktu, oke, kita lanjut. Kita bahas dulu. Ada wa sama wa. Wa sama wa ini yang tadi barusan kita lihat artinya adalah dan. Dia gunanya menghubungkan dua kata benda. Jadi ada satu kata benda dan satu kata benda lain yang predikatnya sama. Jadi digabungkan. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan, ada 받침nya ya, 여러분. Oke. 받침 있으면은 과. 받침 없으면은 뭐 itu artinya vokal. 받침 없으면은 와. Oke, kita lihat contoh. Di kelas ada dua benda, ada meja dan kursi. Wa dan wa kita akan tempelkan di benda pertama, meja. Meja bahasa Koreanya? Betul ya. Jadi cekang, karena di sini ada 받침, pakainya yang wa. Jadi cek상과 cek상과 이. 그래서 di kelas 교실에 Oke, ada dua ya. Kalau kita balik contoh, di kelas ada kursi dan meja. 이자와 책상과 있습니다. 네, 의자와 책상이 있습니다. Jadi, hati-hati ya, Rabun. Akan bisa tergantung apakah ada 받침 atau tidaknya ya. Selanjutnya, di sini ada jam dan tas. Oke, kata pertama adalah jam. Masih ingat jam yaitu? Kedua, kabang. Tidak ada 받침 ya, jadi dia pakai wa. 그래서 di sini 여기에 시계와 있습니다. Balik. Ada tas dan jam. 가방과 시계가 있습니다. 좋아요. 가방과 시계가 있습니다.
Oke, kita ambil contoh satu lagi, misal saya suka apa ya? Saya suka BTS dan Stray Kids. BTS dan Stray Kids. BTS itu Bangtan Sonyeondan. Stray Kids Stray Kids. Berarti kalau BTS duluan yang disebutkan, 저는 jangan pakai gua atau apa? Wah. Wah. Stray Kids를 좋아합니다. Kalau dibalik, saya suka Stray Kids dan BTS. Wah, 맞아요. Nah, hati-hati ya, Rabun. Ketika kita mengatakan 좋아합니다, berarti ini kan kata kerja ya. Berarti akan ada objek. Objek itu selalu pakai partikel atau Terus mungkin ya Rabun bertanya-tanya, kenapa ini partikelnya ga sama i? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Di sini pakainya malah i sama ga. Karena dia kata sifat. Ini kata sifat ya, ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada itu tidak bisa punya objek, teman-teman. Jadi di sini sifatnya adalah subjek, gitu ya. Dan hanya bisa dipakaikan iga atau enen, gitu ya. Baru ismida. Tapi kalau ini dia kata kerja. Menyukai itu bisa punya sasaran apa yang disukai, jadi dia dijadikan objek, gitu ya. Oke, nah kita akan coba tes. Contoh nih, Dewi sih ada pilihan mau wa atau gua. Budi Sinen Indonesia Saramimita. Jadi Budi, Dewi dan Budi adalah orang Indonesia. Di sini karena Dewi si berakhiran moem, tidak ada bati, berarti Dewi siwa. Berarti Dewi siwa Budi Sinen Indonesia Saramimita. Jadi ya Rabun silakan pilih antara wa sama wa. Oke, ada yang mau coba boleh angkat tangan, raise hand ya, dari nomor 1 sampai 5. Oh, maksudnya satu-satu. Jadi 5 orang ya, boleh ya. Oke. Yang pertama boleh Fitrisi. 빵과 우유를 먹습니다. 좋아요. 빵과 ya. 네. 빵과 우유를 먹습니다. Oke, artinya apa? Saya makan roti dan susu. Betul. Saya makan roti dan susu. 좋아요. 2번 nomor 2 ada yang mau coba? Oke, nomor 2 ada kata oner, berarti pakai yang mana? Wa atau ka? Oner. Oke, boleh coba baca kalimat lengkapnya? Oh, Sita, boleh sih kasih? 오늘과 내일은 숙제가 없습니다. Betul. Sukse artinya PR. Berarti ini kira-kira artinya apa? Hari ini Besok Tidak ada nggak ada PR. Betul ya. Ya Rebut, ingat tadi neil itu tidak bisa pakai meskipun dia kata waktu, dia hanya bisa pakai jadi neiren, bukan neire ya. Nah, di sinilah pembuktian bahwa neil tidak boleh pakai partikel Oke, 오늘과 내일은 숙제가 없습니다. 좋아요, 맞아요. 그 다음에 3번, 아래 뭐 줘봐, 3번. 누가 해볼까요? 마리아 씨, boleh? 마리아 씨 3번. 네, 저는 바나나와 사과를 좋아합니다. 좋아요. 이거 무슨 뜻일까요? apa artinya kira-kira?
saya suka pisang dan apel dan banana. pisang dan apel ya. 네, 맞아요. 네. 그 다음에 4번 boleh yang mau coba 4번 nomor 4. Apa ini? Namanya 4번 없어요? 빨리빨리 해라. 아저씨. 오케이, 아저씨. 아저씨 tepuk tangan atau angkat tangan itu? Tepuk tangan. Angkat tangan. Oke, angkat tangan. 아저씨 boleh 4번. 서점에서 한국어 사전과 소설책을 삽니다. Oke, ada yang tahu sajon? Masih ingat nggak sajon? Kamus. Kamus, betul. Sosor책? Novel. Novel. Oke, berarti artinya apa ini? Saya membeli buku, kamus dan saya membeli kamus Korea dan novel. Dan novel. Oke, beli Hangguko Sajon dan buku novel. Di mana ya, Rabun? Ada yang tahu? toko Sejam? buku. Toko buku. Betul sekali. 네, 서점에서 한국어 사전과 소설책을 삽니다. 그 다음에 마지막 번은 5번. 누가 할까요? hilang. 5번. Oke, Nurlian 씨, boleh? 화요일과 목요일 아침에는 산책을 합니다. 좋아요. 네, 화요일과 목요일 아침에는 산책을 합니다. 이거 무슨 뜻일까요? Apa artinya kira-kira? Musun 뜻일까요? Sekada ini artinya jalan-jalan ya Rabun. Jalannya itu yang masih sekitar rumah kayak ya Rabun, jalan pagi, jalan sore, kayak gitu. Berarti saya Di jalan-jalan Selasa dan Kamis pagi. pagi. Betul. Saya pergi jalan-jalan di hari Selasa dan hari Kamis. Betul deh. Oju 잘했어요, 여러분. Oke. Deh. Untuk gua sama gua udah oke ya, tidak ada pertanyaan. Oke, kita coba untuk Tehwasam untuk percakapan 3 boleh. Ada yang mau baca mungkin? Ada yang belum dapat giliran open mic? Di live boleh sama siapa satu orang lagi mungkin mau baca. 네, 파티로마. 네, 읽어보세요. 언제 도착합니까? Samwol 3월 2일 도착합니다. 도착합니다. 일일 무엇을 요일입니까? 목요일입니다. 금요일 무엇을 합니까? 인도네시 이대항과 학교. 괜찮아요. Tadi benar. Yojo 짐구를 만납니다. 좋아요. 네, 맞아요. 자, 언제 도착합니까? 네, di sini 여러분 boleh bacanya
도착합니다. Ada dua aturan baca ya. Di sini giok ketemu sama hiat jadinya hiak. Dibaca 도착합니까? Nah, di sini biak ketemu sama n dibaca m. 도착하다 artinya tiba atau sampai gitu ya. Jadi kamu sampai kapan nyampenya? Kapan tibanya gitu ya. Dia tibanya tanggal berapa ya, Robun? Tanggal 2 Maret. 2 Maret. Oke, 2 Maret berarti bacanya Samol 일. 3월 2일에 maaf 3월 2일에 도착합니다. Saya nyampe tanggal 2 Maret nih gitu ya. Kemudian dia nanya nih, di 2 Maret itu 무슨 요일입니까? Hari apa katanya ya? Hari apa? Kamis. Hari 목요일. 네. 일이 무슨 요일입니까? 목요일입니다. 자, 그다음에 ini kan dia menjawab hari Kamis, tapi ditanya lagi hari Jumatnya ya. 금요일에 무엇을 합니까? 무엇을 합니까? Ini artinya melakukan apa gitu ya. Terus kalau hari Kamis kan nyampe, terus Jumatnya ngapain gitu ya. Jumatnya ngapain dia ya, Robun? 친구를 만납니다. 친구를 만납니다. 어디에서 친구를 만납니까? 인도네시아 대학교. Indonesia 대학교, Universitas Indonesia. Oke, 좋습니다. Oke, kita review bentar ya sebelum penutupan ya, Rabun. Bacalah angka di bawah dengan lantang. Ya, Rabun, kalau mungkin lihat di sini ada, oke, kelihatan nggak? Itu ada tanggal dan hari. Kira-kira tanggalnya tanggal berapa tuh? 22 Januari. Oke, bahasa Koreanya dibaca sebagai 2월 20일 harinya hari 화요일 화요일 hari apa? Selasa. Selasa, 맞아요. 화요일 hari Selasa. Oke. Next, masih ingat penggunaan lantai tadi bisa pakai angka sino ya. Satuan lantai adalah 층. Oke, berarti kalau lantai 1 bacanya 1층, 맞아요. 1층. Lantai 2 2층. Lantai 3 3층, 맞아요. 1, 2, 3. Oke. Terus di Korea ada gedung ya, Robun. Ya, Robun mungkin pernah tahu ya. Dia di pinggir Sungai Han itu ada yang namanya ini. Oh. Berarti ada berapa lantai nih ya, Robun? 63 Jadi 63 맞아요. Jadi namanya itu Yuksam Building. Bangunannya ya, nama bangunannya Yuksam Building. Nanti ya Rabun kalau ada kesempatan ke Korea lewat Pengaihan di jembatan itu pasti bakal kelihatan gedung ini. Dia warnanya agak oranye-oranye gitu. Dan lantainya ada 63 gitu ya. Oke, selanjutnya yang ini, Jilyasil ini artinya ruang pengobatan atau ruang kayak kita ingin berobat tapi masih konsultasi. Jadi kayak ruang dokter gitu ya, ruang obat ke dokter. Nomornya berarti nomor berapa ini? 205 Betul ya. 205. 그리고 마지막으로 유통기한. Di sini ada istilah 유통기한, artinya kalau di kita pada luar. Pada luarsanya, oke ya Robun, pelan-pelan boleh ya dari tahunnya dulu. Di situ 2011 bulan 6 ya. Bulan 6 tanggal sebentar. Tanggal 6. Oke, kita pelan-pelan. Tahunnya 2000. 2 tahun 11 dan
6월 Oke, betul ya. Perhatikan cara penulisannya ya, Rabun. Ketika dalam bentuk angka, sekali lagi tidak pakai spasi. Spasinya hanya dipisah antara tahun, bulan, dan hari. Tapi angka dan satuannya tidak dipisah. Sedangkan dalam bentuk Hangul, 2011 dipisah spasi, kemudian nyon. Dan untuk bulan, bulan ini khusus dia tidak dipisah. Yuwol langsung nyambung ya. Sama kayak gini, Irwol ini juga langsung nyambung. Sedangkan untuk hari, hari harus dipisah. Angka dengan ilnya harus dipisah. Ya. Baik, acu cari saya, Rabun. Berarti tidak ada kesulitan untuk menyebutkan angka sekarang ya. Masih kesulitan. Masih kesulitan. Kuncinya apa tadi ya, Rabun? Kalau masih ingat, yang penting angka 1 sampai 10 harus apa? Nanti selebihnya bisa ya, Rabun. Apa namanya? Bisa kayak main puzzle, kayak kita main Lego ya, dipasang-pasangin aja gitu. Oke, selanjutnya kita coba mendeskripsikan kegiatan. Jadi di sini ada harinya ya sama kegiatannya dia. Contoh, kalau Rabun perhatikan di Toyoil dan Ireoil, ya, Toyoil dan Ireoil, dia melakukan kegiatan suyong. Suyong itu berenang, ya, berenang. Nah, berarti dia pengen bikin kalimatnya gini. Toyoil과 Ireoil에 수영을 합니다. Jadi pastikan ada partikel gua dan nya. Oke, 토요일과 일요일에 수영을 합니다. 1번, nomor 1. Hari apa dia ngapain nih, Robun? Itu ada hari 월요일 dan hari 수요일. Ini pakainya gua atau wa? Ilyoil에 perhatikan 공부를 합니다. 맞아요. 공부를 합니다. 여러분 boleh tambahkan misal mau nambahin 한국어 공부를 합니다 atau 인도네시아어 공부를 합니다 gitu ya. Oke, 좋아요. 그다음에 2번 harinya lihat ada hwa dan bo. Berarti Ayo bertemu teman ya. Oke. 3번 금요일 금요일과 집안일을 합니다. Jib artinya Rumah. artinya Bersihkan. dalam. Ya pun masih ingat posisi atas, bawah, kanan, kiri. Kita udah belajar itu belum ya? Udah ya? Depan, belakang. Udah kayaknya. udah Sana sini sama sini situ. Maaf. Oke, jadi an ini artinya dalam, teman-teman. Il ini artinya pekerjaan. Jadi kerjaan dalam rumah alias kerjaan rumah gitu ya. Cibanir을 합니다. Melakukan kerjaan rumah. Gitu. Jadi sampai sini ya Rabun sudah dapat gambaran ya untuk membuat kalimat itu seperti apa gitu. Oke. Oke, 시간이 좀 없어서 우리 이거 한번 해볼까요? Kita akan coba satu bagian ini. Enggak deh, kita bahas kalimat aja ya. Semuanya. Nah, ini nanti untuk tugas ya Rabun menulis ya di Google Form. Ini ada Ibonju Gewek. Ibonju tadi apa Ibonju? Minggu ini. Minggu ini. Gewek artinya plan, rencana. Oke, jadi rencana minggu ini.
Kalau Yarabun menemukan satu tulisan yang padat seperti ini, jangan terburu-buru panik. Bacanya benar-benar pelan-pelan ya, dari satu pelan dulu. Oh, ini mah tanggal 14 bulan 7. Dalam kurung ini adalah hari. Jadi kalau hari disingkat itu dia selalu pakai dalam kurung ya. Hwayoil, terus Suyong. Berarti kita tahu nih kegiatannya dia di hari ini dia ngapain. Suyong. Suyong Hata berenang ya. Terus kegiatan lain di tanggal 15-nya hari ini dia komputer 합니다. Lanjut di tanggal 16-nya di hari 목요일 ada kata indasi, ada kata coffee shop. Kira-kira apa yang dilakukan? Bertemu indah di coffee shop. Betul, ketemu indah di coffee shop. Nah, oke, jadi enak ya bacanya pelan-pelan dulu. Kemudian tanggal 17-nya di hari ini dia ada komputer, ada sosokan. Kira-kira ngapain? Belajar Oke, betul ya, di perpustakaan. Oke, jadi dia belajar komputer di perpustakaan. Kemudian tanggal 18-nya dia ke mall. shopping hada, pastinya yang berkaitan dengan mall antara samnida atau shopping hada. Lanjut tanggal 19. Ada yang tahu ini? Dongeng. Ulang tahun adik ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar menulis rencana mingguan. Nanti 여러분 belajar juga nih. Jadi contoh, 저는 제 이번 주 계획입니다. Ini adalah planning minggu ini gitu ya. Week plan. Ini adalah planning minggu ini. Kita mulai dari tanggal paling awal. Jadi dia sebutkan 7월 14일 dulu. Sini sudah ada kata 수영합니다. Berarti yang belum ada di sini adalah info Hari. Betul. Berarti kita isi dengan apa di sini? 7월 14일 화요일에 수영합니다. Betul. Jadi nanti Yarabun bisa contoh ya. Yarabun boleh urutkan tanggal dulu selama 7 hari. Tanggal sekian, kegiatannya apa. Nanti pada saat menuangkannya dalam paragraf itu berdasar urutan tanggal dari awal. Jadi kayak gini, 제 이번 주 계획입니다. Ini adalah jadwal pekan ini. Jadi tanggal sekian saya bla bla bla. Tanggal sekian hari ini saya misal berenang gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada 저는 뭐뭐뭐 요일과. Nah, kalau ada kwa ini berarti ada 2 hari. Yarabbun lihat lagi ke belakangnya. komputer 배웁니다. Belajar komputer. Sekarang lihat di hari apa saja dia belajar komputer? Yoil dan Yoil. Nanti di sini kalimatnya kita isi dengan 저는 요일 과 komputer을 배웁니다. Betul. Nanti misal teman-teman ada kegiatannya yang dilakukan 2 hari ya. Misal saya belajar bahasa Korea hari Senin dan Rabu misal. Atau saya ada les memasak hari Selasa dan Kamis. Nah ini boleh dipakai formatnya. Selanjutnya 그리고 dan apalagi kira-kira kita kasih clue di sini. 인다씨를 만납니다. Di sini ada 월, ada 일, ada esok. Kalau esok berkaitan dengan tempat. Betul. Oke, di sini ada 월 sama il kita masukkan dulu berarti 그리고 7월 6일에 커피숍에서 맞아요. 커피 인다씨를 만납니다. 좋아요.
Lanjut, di sini ada 19일이 tanggal 19 itu 동생 생일입니다. 네. Terus di sini ada clue, 파티를 합니다. Oke. Ada dia mau merayakan ulang tahun adiknya. Berarti di waktu kapan? 일요일. Iya, betul. Karena informasi tanggalnya udah maju di depan ya, berarti yang belum ada informasi harinya. 일요일에 동생 생일 파티를 합니다. 그래서 백화점 토요일에 토요일에 맞아요. 그러면서 토요일에 백화점에서 선물을 삽니다. Berarti dia hari Sabtu ngapain? membelikan Beli hadiah buat adiknya ya di mall. Nah, ya Robun boleh pakai bentuk seperti ini dalam membuat tulisan mengenai kegiatan selama 1 pekan. Kalau susah bikin yang panjang ya Robun bikin poin-poinnya aja dulu. Tanggal berapa, hari apa, ngapain, terus baru tuangkan 1. Masuk kalimat 1 lagi, masuk kalimat gitu ya, biar lebih mudah menulisnya. Oke. 자, 여기까지는 질문 있어요? ada pertanyaan dulu sampai sini? 저요. 네. Oke. Oke. Ini mengenai angka tadi ya. Angka dalam bahasa Korea ada 2. Ada angka sino, Cina, ada angka asli. Nah, di sini ya Rabun, untuk sesuatu yang berhubungan dengan angka biasa itu pasti akan pakai angka sino. Termasuk nominal uang. Tapi ketika berhubungan dengan jumlah sesuatu yang bisa dihitung, 1 apel, 2 apel, 3 apel, maka ini akan pakai angka asli. Meskipun pada nyatanya kadang ada penggunaan yang bisa diganti-ganti. Contoh umur ya. Penggunaan umur itu standar biasa, itu bisa pakai angka asli. Tapi kalau orang tua dia pakainya angka sino. Jadi ada beberapa aturan dalam penggunaan angka yang bisa saling ditukar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nanti pekan depan kita akan belajar angka asli ya Rabun. Jadi dimohon untuk pekan ini fokus hafalin angka 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10 aja. Nanti pekan depan akan kepake 2 angka. Angka asli dan angka sino dipakai bersamaan dalam penyebutan waktu atau jam. 오케이. 자, 그럼 여기까지고요. 네. 예, 자, 오늘은 여기까지입니다, 여러분. 와주셔서 고마워요. 땡큐 udah datang hadir hari ini ya. 네. saya mau screenshot dulu. Nanti tugasnya silakan dikerjakan dengan baik. 여러분 sudah tahu tips menulisnya ya. baik. 자, 그럼 감사합니다, 여러분. 다음 주에 pekan depan 또 만나요. ketemu lagi ya. 네, 안녕히 가세요. 감사합니다.